Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Ibu Tati yang sudah memberikan kesempatan ini, kepada PP, Ibu Dar, dan Pak Bambang. Nah, baiklah, di sini kami akan presentasikan kami, yaitu saya, Waisa Danisi, dan Ibu Sri Haryati. Nah, di sini saya akan berperan sebagai coach, kemudian Ibu Sri Haryati sebagai maka langsung saja akan kami perankan. Jadi rata-rata di sini kayak gitu tuh masuk ini lah ya. Di rata-rata semester. Assalamualaikum Ibu Cherry. Waalaikumsalam Bu Aya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Aya? Alhamdulillah saya juga sangat sehat dan luar biasa. Oke. Nah, seperti yang sudah kita janjikan pada minggu kemarin, katanya Ibu Cherry lagi ada masalah ya. Nah, kira-kira itu permasalahan apa Bu yang akan kita diskusikan pada hari ini? Oh iya Bu Aya, kemarin saya minta waktu Bu Aya, saya tanya-tanya. Biasalah Bu ya, namanya kita sama-sama rekan guru. Iya. Saya itu pengen berdiskusi mengenai di kelas yang saya ajar. Karena menurut saya anak-anak murid saya ini di kelas ini kok kayaknya nggak semangat gitu Bu pelajaran saya. Entahlah kenapa, nah ini kayaknya mungkin ada yang salah dari media pembelajaran saya, atau memang anak-anaknya udah jenuh dengan saya gitu kan Bu. Kalau Ibu Aya ada waktu, mungkin bisa memberikan solusi atau menemani cerita saya, keluh kesah saya di dalam kelas gitu. Boleh, saya siap untuk mendengarkan cerita Ibu Cherry. Insya Allah kita akan menemukan solusi yang terbaik terhadap permasalahan ini ya. Oke. Nah, sekarang kira-kira tujuan Ibu, harapan Ibu dari diskusi pada hari ini apa yang akan Ibu inginkan? Saya tuh ingin mencarikan solusi Bu, dicarikan solusi kalau bisa penyelesaian lah supaya mengajar ini saya dalam keadaan nyaman, selain untuk saya juga sih, untuk anak-anak ketika saya masuk di kelas, anak-anak nyaman gitu. Oh iya, mudah-mudahan dari kucing hari ini atau cerita Ibu Cherry hari ini, diskusi kita hari ini bisa menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan tersebut ya Bu ya. Nah, iya Bu. Dari permasalahan tersebut bisa tidak Ibu ceritakan secara detailnya permasalahan yang Ibu hadapin di kelas itu seperti apa sih? Sehingga membuat Ibu itu merasa pikiran terus terhadap permasalahan tersebut. Oh gitu. Jadi gini Bu, kemarin saya tuh kan mengajar tuh di kelas yang biasa saya ngajar. Jadi saya lihat anak-anak saya di dalam kelas itu dari mulai saya pembukaan sampai saya penutupan tuh kok kayaknya anak-anak tuh nggak semangat gitu Bu. Malah saya udah lakukan ice breaking, saya bahkan nanya dengan anaknya, gimana nak, ini ada pertanyaan. Seperti biasa lah Bu ya kita ngajar, tapi anak-anak tuh cenderung pasif gitu. Jadi saya harapkan dengan bercerita dengan Bu Aya, mana tahu Bu Aya bisa memberikan masukan kepada saya nanti di kelas saya supaya apa, seperti apa ke depannya. Oh iya, berarti Ibu sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak Ibu, namun belum ada perubahan begitu Bu ya? Iya Bu. Kira-kira anak-anak seperti itu, kira-kira apa penyebabnya itu Bu? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Jawaban anak itu Bu ya, kalau saya tanya tuh alasannya, bosan lah Bu di dalam kelas terus katanya, atau bosan lah Bu media Ibu cuman berbasis video terus gitu Bu. Jadi saya bingung kan, namanya juga kita belajar, apalagi yang harus kita terapkan gitu. Iya. Apalagi yang diajarin anak SMA ya Bu ya, jadi bingung gitu. Ya, anak SMA ini sangat luar biasa Bu ya kelakuannya. Iya. Kita sudah memberikan yang terbaik, namun masih merasa belum cukup untuk mereka. Iya, betul Bu. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan yang sudah Ibu hadapi itu, kira-kira ada tidak solusinya Bu? Itulah Bu, apa ya solusinya? Saya pun kayaknya setelah melihat anak-anak ini cenderung pasif,
Apa mungkin saya harus membuatkan anak tuh kayak semacam kuisis gitu ya, atau Padlet mungkin merefleksikan pembelajaran saya dan untuk evaluasi juga dalam pembelajaran saya, mungkin untuk diri saya sendiri ke depannya mengikuti apa yang anak mau. Mungkin sekali-sekali kayaknya harus belajar di luar kelas gitu ya Bu ya. Selain sembari dengan ice breaking, saya rasa mungkin seperti itu, tapi gimana lah, bingung juga. Untuk kegiatan seperti belajar di luar kelas itu apakah sudah pernah Ibu melakukannya? Sebelum ini saya belum pernah Bu, masih di dalam kelas aja. Mungkin itu tadi salah satu penyebab anak kita tuh malas masuk di kelas saya, mungkin bosan gitu kan. Ya, berarti lain kali bisa dicoba ya Bu, yang mana tahu ada perubahan untuk kedepannya. Nah, ya Bu Ayah. Terima kasih ya Bu Ayah. Ya, sama-sama Ibu. Nah, kemudian mungkin anak ini harus dikasih motivasi yang lebih lagi supaya mereka ini mempunyai semangat yang lebih lagi untuk lebih semangat untuk belajarnya, Bu ya. Jadi strategi seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran tersebut supaya bisa menarik minat anak untuk lebih semangat dalam belajarnya? Nah, mungkin itu tadi dari refleksi itu saya sharekan ke anak mau belajarnya apa. Jika memang anak mau belajarnya di luar kelas, mungkin saya akan buat perjanjian dengan anak, saya akan mengikuti anak, tapi anak juga harus mengikuti peraturan yang saya berikan. Mungkin kedepannya seperti itu lebih bagus, agar sekali-sekali kita mengikuti kata-kata anak, tapi anak juga masih mengikuti peraturan yang telah kita buat, disepakati bersama. Benar sekali. Mudah-mudahan dengan ada yang begitu bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk anak-anak kita ya Bu ya. Nah kemudian Bu, amin amin. Amin. Nah itu bagus sekali Bu, bisa dicoba ya Bu ya. Lalu bagaimana langkah-langkah Ibu ketika melakukan strategi dari yang telah Ibu rencanakan tersebut? Langkah-langkahnya mungkin yang pertama setelah melakukan refleksi itu tadi, sudah saya ajak anak keluar dengan kesepakatan yang saya berikan, juga saya tetap memberikan anak pembelajaran berbasis online melalui media, mungkin itu tadi dengan kuisis itu online. Kalau di sekolah, di kelas kita nih kan biasanya ada nih, kalau di luar kelas tuh ada kantin, ada pendopo ya, atau tempat santai, mungkin di situ bisa kita sambil bermain, melakukan tebak-tebakan, selain melakukan ice breaking, mungkin langkah-langkah yang saya lakukan akan seperti itu. Tapi kalau misalnya ada anak juga yang masih jenuh atau masih bosan dengan pembelajaran saya, akan saya evaluasi kembali apa yang membuat anak jenuh, atau mungkin menurut anak materi yang saya ajarkan takutnya saya itu monoton di anak. Nah, menurut Ibu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan itu kira-kira bisa tidak membuat anak-anak Ibu itu lebih bersemangat lagi dalam belajarnya? Mudah-mudahan Bu, karena kan ini ikutin apa maunya anak kan, ketika anak bilang, saya bosan Bu di dalam kelas. Kadang kalau kita bilang anak bosan di dalam kelas, walaupun kita nanti menciptakan beraneka macam media, tapi karena anak sudah bersugesti bosan, takutnya memang akan terjadi kebosanan. Jadi cari suasana luar dulu. Ya benar sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan rencana yang sudah Ibu lakukan, anak-anak bisa lebih termotivasi lagi, kemudian semangatnya lebih bertambah lagi untuk lebih serius lagi dalam belajar ya. Saya yakin dan saya percaya Ibu pasti bisa mengatasi masalah tersebut. Semangat ya Bu ya. Makasih Bu Aya. Inilah butuhnya teman kerja yang ketika kita untuk bercerita bagaimana caranya menemukan solusi terbaik. Apakah tepat atau tidak tepat saya bercerita untuk menemukan solusi agar anak-anak dalam perasaan senang, bahagia, nyaman, dan menerima pembelajaran kita dengan baik. Terima kasih ya Bu Aya sudah mendengarkan curhatan dan cerita saya. Semoga Bu Aya sehat selalu. Mungkin karena saya lagi ditunggu mungkin dengan anak-anak murid, sebentar lagi akan ada jam gitu. Mungkin saya izin dulu ya Bu Aya. Ya, saya pamitan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah untuk sesi selanjutnya yaitu kami akan bergantian. Nah, Ibu Cherry sebagai coach dan saya akan Waisa Dansi sebagai coach. Silakan Ibu Cherry. Oke.
terima kasih Bu Waya. Sekarang saya akan mencoba untuk menjadi coach. Mudah-mudahan kita sesuai target kita tanpa adjustment kepada rekan yang lainnya atau tidak mengganggu yang lainnya. Saya mulai ya Bu Waya ya. Oke. Assalamualaikum Bu Waya. Waalaikumsalam Bu Cherry. Bu Waya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Waya. Senang saya mendengarnya. Bu Waya, Ya. saya lihat-lihat nih kan, Bu Waya akhir-akhir ini kayaknya cenderung begitu lesu sekali ketika masuk di dalam kelas ataupun setelah sudah mengajar di dalam kelas. Kemarin waktu kita bertemu saya nengok Bu Waya tuh kayak kurang semangat gitu. Apa ada masalah Bu? Iya benar sekali Bu, saya akhir-akhir ini memang terlihat agak sedikit kurang bersemangat dan merasa lesu karena kepala sekolah saya itu menegur saya kemarin Bu. Begitu, jadi kepikiran terus di saya ini, wah saya gitu kena tegur kepala sekolahnya begitu Bu. Iya ya Bu ya, kalau boleh tahu kenapa Bu Ibu kepala sekolahnya sampai menegur Ibu dan membuat Ibu lesu dan tidak bersemangat kembali untuk mengajar di dalam kelas gitu. Kalau boleh saya membantu untuk meringankan beban kelesuan Ibu mungkin untuk mendengarkan sebagai teman cerita. Ya, terima kasih ya Bu ya sebelumnya. Alhamdulillah saya bisa meluahkan keluh kesah saya untuk menceritakan segala permasalahan yang saya hadapi. Semoga dengan mencurahkan sedikit perasaan saya bisa mengurangi beban pikiran saya ya Bu ya. Nah, ini Bu, kemarin ketika saya masuk mengajar, nah kebetulan pada hari itu saya tidak lupa membawa media pembelajaran, kemudian beserta perangkatnya. Jadi saya masuk kelas itu ya ala kadarnya aja begitu Bu. Nah, saya tidak membawa yang seharusnya saya ajarkan. Nah, jadi saya di sini cuma membawa buku, ya kemudian saya fokus ke teks begitu. Nah, tiba-tiba kepala sekolahnya itu masuk, ya saya kena tegur begitu. Oh, begitu. Sebenarnya masalah yang seperti ini kita sebagai guru harus menyiapkan dengan baik. Tapi apakah ada hal lain yang mungkin yang ingin Ibu dapatkan dari permasalahan yang telah Ibu ceritakan kepada saya tadi? Yang saya harapkan saya bisa menemukan solusinya Bu untuk mengurangi beban pikiran saya ini Bu, karena saya asik kepikiran terus kok bisa saya kena tegur gitu Bu, padahal kesalahannya tidak terlalu fatal itu menurut saya. Jadi solusinya itu seperti apa itu Bu? Oh gitu, semoga nanti dari Bu Waya mendapatkan pemecahan masalah ya Bu. Coba Ibu ceritakan dulu permasalahan yang sangat urgent. Pasti ada yang sangat urgent nih sampai Ibu kepikiran. Padahal kan menurut Ibu tadi masalah Ibu ini tidak seberapa fatal. Iya, seperti itu tadi Bu, ketika saya masuk kelas ya kan, nggak biasanya itu kepala sekolah keliling melihat keadaan kelas ya kan, entah kenapa pada hari itu ketika saya masuk kelas sedang mengajar, nah di sini tiba-tiba kepala sekolahnya masuk dan melihat saya, mungkin karena saya itu mengajarnya tidak menggunakan media pembelajaran begitu Bu ya. Jadi saya di sini cuma menggunakan buku pegangan anak gitu kan, saya menyuruh anak untuk mencatat. Nah, tiba-tiba kepala sekolah masuk dan menegur saya, kenapa tidak menggunakan media pembelajaran gitu Bu. Kalau begitu tegurannya memang dalam proses pembelajaran aja ya Bu ya, pada saat Ibu di dalam kelas dengan tidak membawakan media pembelajaran sebagai peningkatan kompetensi guru. Tetapi mendapatkan kritikan seperti itu mungkin sangat berat bagi Ibu ya. Padahal memang teguran-teguran itu adalah teguran-teguran hal yang biasa-biasa saja kalau menurut kita ya Bu ya. Jadi kalau memang seperti itu, apakah Ibu emang sama sekali tidak memiliki perangkat ajar sehingga teguran itu bisa membuat Ibu sampai lemah untuk masuk kelas? Sebenarnya saya ada Bu, itu tadi karena saya itu entah kenapa hari itu yang mungkin pikiran saya ini lagi kacau, lagi banyak beban sehingga saya terlupa untuk membawa
media pembelajaran beserta perangkatnya gitu Bu. Karena malam itu saya sudah mempersiapkan, tetapi tidak terbawa oleh saya karena di sini kan saya mengajarnya itu nyebrang pulau kan Bu ya. Nah, jadi saya ini melihat jam karena kalau udah semakin siang itu tidak ada orang lagi yang mau nyebrang gitu Bu. Sehingga terburu-buru tinggal beserta medianya gitu. Oh begitu. Kalau memang begitu yang ada, lalu tanggapan Ibu Waya bagaimana dengan hal itu? Dari saya sih hanya menyayangkan Ibu sabar untuk mendapatkan hal teguran itu. Tapi tanggapan Ibu sendiri bagaimana dengan hal itu terjadi? Tanggapan saya mungkin ya dengan kepala sekolah menegur saya itu mungkin saya bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi, artinya sebelum pergi ke sekolah mungkin saya harus mempersiapkan segala sesuatunya apa yang perlu saya bawa gitu ya, supaya mengantisipasi ya keterlupaan saya terhadap segala sesuatu yang perlu saya bawa tadi begitu. Oh iya, sebenarnya model pembelajaran yang Ibu ceritakan tadi juga sudah komplit ya Bu ya sebenarnya ya. Udah maksudnya Ibu karena jarak antar pulau Ibu sehingga Ibu terlupa membawa media pembelajaran Ibu. Kira-kira nih setelah Bu Waya bercerita dengan saya sebagai rekan Ibu, apakah perasaan Ibu sudah agak sedikit berkurang? Ya, alhamdulillah perasaan saya sangat berkurang, jauh lebih baik daripada sebelumnya karena saya bisa meluahkan sedikit beban pada diri saya Bu ya, karena sebelumnya sini saya sangat kepikiran sekali dengan teguran Bapak Kepala Sekolah tersebut begitu Bu, sehingga sangat mengganggu pikiran saya. Ya Bu ya, oke semangat Bu Ayah sebagai seorang guru kedepannya kita mempersiapkan sedikit dan mengevaluasi diri kita sendiri apa-apa saja yang perlu kita bawa dan kita siapkan untuk di dalam kelas. Mungkin kalau misalnya memang materi itu sudah disediakan di sekolah, Ibu sudah mengerjakan mungkin di saat jam istirahat, alangkah baiknya ditinggal aja di sekolah untuk mengantisipasi ketika Ibu berangkat sekolah itu akan tertinggal. Iya, benar sekali Bu. Mudah-mudahan dengan mudah-mudahan dengan solusi yang dapat diberikan tadi saya bisa mengantisipasi segala kemungkinan terburuk tadi Bu ya. Berarti setiap malam dia harus menyiapkan segala sesuatunya dulu, mungkin tasnya atau barang-barang yang perlu saya bawa itu ya harus ditaruh di tempat yang sama agar nanti ketika pergi ya udah langsung tinggal time-time. Iya betul. Amin ya robbal alamin. Kira-kira rencana Ibu ke depannya seperti apa lagi Bu? Nah kira-kira untuk kedepannya itu mungkin yang akan saya lakukan adalah yang pertama tadi itu menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan materi yang akan saya ajarkan, ya menyiapkan perangkat pembelajaran terutama ya Bu ya, kemudian media pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari tersebut. Nah kemudian mempersiapkannya sebaik mungkin, jangan sampai terlupa lagi seperti kemarin. Jadi untuk rencana Ibu ini sangat bagus ya Bu ya. Kemudian untuk rencana Ibu belajar di kelas seperti apa Bu? Setelah kejadian ini berlangsung dari textbook, mungkin Ibu bisa berganti ke arah mana? Ya, untuk di kelas itu mungkin saya akan menyiapkan materi ajar yang lebih menarik lagi untuk anak. Karena yang tadinya saya menggunakan buku, mungkin saya akan menggunakan media yang akan lebih menarik lagi untuk anak. Contohnya seperti quizzes misalnya gitu. Nah, karena dengan quizzes tersebut akan memancing semangat anak untuk belajar lebih semangat lagi, kemudian lebih fokus lagi. Kalau ketika saya menggunakan buku lebih diam gitu ya, tidak terlalu antusias untuk belajar. Alhamdulillah rencana Bu Waya itu sangat luar biasa, sangat bagus. Semoga dapat Ibu terapkan ya Bu ya. Dengan rencana itu nih yang Ibu telah terapkan, apakah ada komitmen yang akan Ibu laksanakan atau Ibu buat ke depannya? Komitmen yang akan saya lakukan mungkin dengan anak-anak tersebut ya mungkin sebelum pembelajaran saya akan
bertanya dulu ke anak. Anak ini maunya seperti apa sih pembelajarannya? Nah, saya akan lebih berpihak kepada anak lagi. Anak ini pengennya belajarannya seperti apa, kemudian yang menyenangkan untuk mereka ini seperti apa. Ya saya akan mengikuti anak ini aja lah Bu. Anak ini pengennya seperti apa, ya saya ikutin aja. Begitu. Ya lah Bu, baik. Kalau gitu kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan untuk mendukung komitmen Ibu tersebut? Nah, dukungannya mungkin dari teman rekan kerja mungkin Bu ya, atau dari anak-anak. Pokoknya segala sesuatu yang saya lakukan memberikan dorongan kepada saya agar saya ini lebih bersemangat lagi untuk melakukan kegiatan pada hari itu, proses pembelajaran, supaya anak-anak ini lebih senang mengikuti proses pembelajaran dengan saya, terutama ya rekan kerja begitu ya. Kalau ada yang mendorong, menyemangati, maka saya akan lebih bersemangat lagi untuk melakukan begitu. Alhamdulillah, tetap semangat Bu Aya. Semoga teman-teman kita semua dapat mendukung Bu Aya untuk lebih berkomitmen, untuk tidak tertinggal lagi bikin naskah-naskahnya. Semangat Bu Aya. Nah, terima kasih Bu. Iya Bu Aya, sama-sama. Itulah gunanya kita sebagai teman, saling merangkul, saling memberi motivasi, dan saling menyemangati. Iya, benar sekali. Terima kasih. Ya, benar. Dengan adanya Ibu, beban saya akan sedikit berkurang dari yang tadi. Aduh, pusing kepala saya. Kenapa? Kepala suara. Untung Ibu mau mendengarkan sedikit curhatan saya, sehingga pikiran saya sedikit berkurang. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Sama-sama Bu Aya. Oke. Ya. Saya izin dulu ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama, hati-hati Bu Aya.